Om Swastiastu, selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan membahas tentang mengapa iPhone 11 adalah iPhone paling inovatif dari produk Apple. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Yang pertama, Ninyoman Nanda Triana Kurnia Udayani, NPM 206. Yang kedua, Ana Agung Ayu Randi Winandari, NPM 208. Yang ketiga, Pandim Maderama Atmaja Putra, NPM 229. Yang keempat, Imade Adi Surya Brata, NPM 240. Selanjutnya, Nanda Sinta Pratnyani, NPM 288. Selanjutnya, saya Imade Agus Maputra Atmaja, NPM 577. Imade Suparsawan, NPM 725. Dan yang terakhir, Gede Soekarma Danayasa, NPM 727. Baik, selanjutnya akan dibicarakan dengan teman saya. Baik, materi pertama yaitu sejarah iPhone akan saya jelaskan. iPhone adalah jajaran telepon pintar yang dirancang dan dipasarkan oleh Apple Inc. iPhone menggunakan sistem operasi telepon genggam iOS, yang mana Apple yang sudah dikenal dengan nama iPhone OS sampai pertengahan 2010 saat setelah peluncuran iPad. iPhone pertama diluncurkan pada tanggal 29 Juni 2007, di mana iPhone terbarunya yaitu iPhone 7 dan iPhone 7 generasi ke-10 diluncurkan pada tanggal 16 September 2016. iPhone dapat merekam video meski tidak dijadikan fitur standar sampai iPhone 3GS bisa mengambil foto, memutar musik, mengirim dan menerima surel, menjelajah web, mengirim SMS, dan menerima surat suara visual. Sejumlah fungsi lain, permainan, referensi, navigasi, GPS, jejaring sosial, dan lain-lain dapat diaktifkan dengan mengunduh aplikasinya, yaitu di App Store. Ada 6 generasi model iPhone, masing-masing dilengkapi satu dari 6 versi iOS yang tersedia. iPhone pertama berupa telepon pita frekuensi GSM dan menjadi perintis desain produk-produk selanjutnya. iPhone 1G sampai iPhone 4S mempunyai ukuran layar 3,5 inci. iPhone 5 sampai iPhone 5S mempunyai ukuran layar 4 inci. iPhone 6 sampai iPhone 6S mempunyai ukuran layar 4,7 inci. Dan iPhone 6 Plus sampai iPhone 6S Plus memiliki ukuran layar 5,5 inci. iPhone 3G dilengkapi kemampuan jaringan seluler 3G dan lokasi AGPS. iPhone 3GS dilengkapi prosesor yang lebih cepat dan kamera beresolusi tinggi yang dapat merekam video beresolusi 480 piksel. iPhone 4 dilengkapi Retina display 960 x 640, yang mana sebuah kamera belakang beresolusi tinggi dan sebuah kamera depan beresolusi rendah untuk panggilan video dan aplikasi lain. iPhone 4S dilengkapi kamera 8 megapiksel dengan kemampuan merekam video beresolusi 1080 piksel, prosesor inti ganda, dan sistem kendali suara bahasa alami bernama Siri. iPhone 5 dilengkapi prosesor A6, layar retina 4 inci yang lebih besar daripada layar 3,5 inci di iPhone versi sebelumnya. Dan konektor 30 pin diganti dengan konektor digital Lightning. iPhone 5S dilengkapi prosesor A7, layar retina 4 inci dengan tambahan sensor sidik jari pada tombol home. Selanjutnya, iPhone 6 dilengkapi prosesor A8, layar retina 4,7 inci. Lalu untuk iPhone 6 Plus dilengkapi prosesor A8 dan layar retina 5,5 inci. iPhone 6s dilengkapi prosesor A9 baru, layar retina 4,7 inci, dan kamera depan 5 megapiksel. Lalu iPhone 6s Plus dilengkapi prosesor A9 baru, layar retina 5,5 inci, dan kamera depan 5 megapiksel. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selama beberapa tahun, Apple dan pabrik kontrakannya Foxconn menuai banyak kritik akibat kondisi kerja yang buruk di pabrik perakitannya di Tiongkok. iPhone 5C memiliki spesifikasi yang sama dengan iPhone 5 dan kamera depannya telah diperbarui. iPhone 5C terdiri dalam 5 macam warna, yaitu biru, merah, hijau, kuning, dan putih. iPhone 5C dilengkapi dengan fitur baru yaitu Touch ID dan dapat merekam video gerak lambat beresolusi 720 piksel. iPhone 5S terdiri dalam 3 macam warna yaitu abu-abu, silver, dan emas. Pada 9 September 2015, Apple merilis iPhone terbaru yaitu iPhone 6s dan iPhone 6s Plus. Fitur yang disediakan seperti kamera belakang 12 megapiksel, kamera depan 5 megapiksel, dan layar 4,7 inci untuk iPhone 6s, 5,5 inci untuk iPhone 6s Plus. Kemudian pada tanggal 16 September 2016, Apple mengembangkan versi terbaru iPhone dengan merilis iPhone 7 dan iPhone 7 Plus. Kemudian kedua model ini dilengkapi dengan prosesor baru A10 Fusion. Kapasitas baterainya pun lebih besar dibandingkan versi pendahulunya yaitu iPhone 6s dan iPhone 6s Plus. iPhone 7 Plus adalah iPhone pertama yang dilengkapi dua kamera di belakang dengan resolusi 12 plus 12 megapiksel. Dalam memperingati satu dekade iPhone pada tahun 2017, Apple merilis iPhone generasi barunya yaitu iPhone X. Bersamaan dengan iPhone 8 dan iPhone 8 Plus, ketiga model ini dilengkapi dengan fitur pengisian baterai cepat dari 0 ke 50% dalam waktu hanya setengah jam. Prosesornya pun diperbarui dengan prosesor A11 Bionic yang membuat kinerja iPhone lebih cepat daripada versi pendahulunya. iPhone X adalah iPhone pertama dilengkapi dengan fitur Face ID, AR Emoji, tampilan layar poni, dan layar Super AMOLED 5,8 inci yang membuat tampilan lebih menarik dibandingkan iPhone sebelumnya. Apple tidak sampai di situ saja. Pada tanggal 22 September 2018, Apple merevisi iPhone dengan versi terbarunya yaitu iPhone XR, XS, dan XS Max. Ketiga model ini disematkan prosesor baru A12 Bionic dan fitur baru Dual SIM yang salah satu kartunya bisa berfungsi sebagai eSIM. iPhone XR masih mengusung layar LCD sedangkan iPhone XS dan XS Max sudah mengusung layar Super AMOLED. iPhone XS Max memiliki layar yang lebih besar dibandingkan pendahulunya yaitu 6,5 inci. Pada tanggal 20 September 2019, Apple kembali menyegarkan iPhone terbaru mereka dengan merilis iPhone 11, 11 Pro, dan 11 Pro Max. Perubahan yang paling kentara terjadi pada sektor kamera belakang. iPhone 11 memiliki dua buah kamera belakang 12 megapiksel, yaitu pada sektor kamera belakang, iPhone 11 memiliki tiga buah kamera belakang 12 megapiksel, yaitu wide, ultrawide, dan telefoto, sehingga kualitas fotonya menjadi semakin jernih. Kamera depannya pun juga beresolusi 12 megapiksel, yang kini juga memiliki fitur slow motion, yang sebelumnya hanya ada pada kamera belakang saja. Prosesor pada ketiga model iPhone ini menggunakan A13 Bionic. Apple mengklaim daya baterai iPhone 11 Pro dapat bertahan 4 jam lebih lama daripada iPhone XS, dan iPhone 11 Pro Max dapat bertahan 5 jam lebih lama daripada iPhone XS Max. Selanjutnya presentasi akan dibawakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. iPhone 11 Pro di sini adalah yang paling kuat di iPhone yang tercanggih yang pernah kami buat, tetapi Apple tidak berinovasi seperti dulu. Saya tidak terlalu terkesan dengan ponsel ini. iPhone 11 Pro dan 11 Pro Max adalah ponsel terbaru Apple dan melepaskan pengaturan 3 kamera. Bagian favorit yang saya tentang iPhone bukanlah hal yang baru. Ada banyak faktor yang menurut saya tidak banyak penggemar berat Android akan mengingatkan Anda lagi dan lagi. Apakah Anda bertanya atau tidak? Apple bukanlah yang pertama memiliki 3 kamera. Sebenarnya ini adalah salah satu produsen ponsel pintar terakhir yang menyertakan lensa sudut lebar pada tulangnya. Mengapa tidak mengeluarkan banyak LG, menambahkan lensa sudut ultra lebar ke ponsel G5 dan P20 pada tahun 2016 dan Samsung memperkenalkannya pada Galaxy
S10 dan S10 Plus. Pada awal 2019, selama bertahun-tahun Samsung benar-benar mendorong batas-batas kamera, dan selain kamera Samsung, eksperimennya itu adalah layar lipat kontrol, gerakan antarmuka desktop, seluler, dan banyak lagi di tahun lalu. Jadi mengapa Apple, perusahaan yang menulis buku tentang smartphone dengan nyaman pada pelanggan teknologi, sudah sangat dikenal pelanggan seperti kamera, dan mengambil kursi belakang ketika datang ke inovasi smartphone Apple Spinner. Mencatat jumlah pada penelitian dan pengembangan tahun ini, tetapi telepon terlihat sama seperti tahun sebelumnya. Ada konflik antar produk. Di Meksiko pada tahun 2003, atau 4 tahun sebelum iPhone diperkenalkan secara resmi, merek dagang iPhone telah terdaftar di Meksiko oleh sebuah perusahaan sistem komunikasi di layanan bernama iPhone. Apple mencoba untuk mendapatkan kontrol dari nama produknya, namun pengadilan Meksiko menolak permintaan itu. Kasus dimulai pada tahun 2009 saat perusahaan Meksiko tersebut menuntut Apple. Di Brazil, pada tahun 2000, merek iPhone telah terdaftar oleh perusahaan bernama Gradiente Electronica SE. Sekarang bernama IGB Electronica SE di Brazil. Kasus ini berakhir pada tahun 2008. Dan dilanjutkan presentasi pada teman saya. Baik, selanjutnya ada inovasi Apple. Apple tidak dapat disangka telah menjadi pelopor perangkat keras. Sejak awal kemunculan, Apple selalu mencoba melakukan pada produknya Apple seperti iPod Macintosh, dan terutama iPhone yang membuka jalan baru di teknologi pasar. Untuk mendefinisikan kembali komputer pada tahun 1977, hal yang dirancang Apple untuk disk floppy disk drive berfungsi untuk Macintosh dalam membawa antar muka grafis dengan pengaturan mouse dan keyboard yang mudah digunakan dalam desain yang ringkas dan untuk harga tidak terlalu besar. Pikiran orang-orang iPod Blue dan faktor bentuk yang kecil, menurut George, kapasitas disalahgunakan dan desain semua ini bisa dikatakan mengarah pada pencipta iPhone di tahun 2007. Apple masih melihat inovasi besar dalam hal-hal seperti iPad bergerak ke ID wajah, menghilangkan tombol beranda, dan hal-hal seperti itu, seperti tidak iPhone pertama kali launching atau keluar membuka kunci telepon. Selanjutnya munculnya Android. Kemudian munculnya saingan besar Apple yaitu Android yang diakuisisi oleh Google pada tahun 2005. 2 tahun sebelumnya Apple merilis iPhone pertama. Android awalnya dikembangkan untuk ponsel dengan tombol bukan layar sentuh. Android adalah sistem operasi seluler sumber terbuka yang pertama kali ditampilkan di T-Mobile G1 membeli HTC pada tahun 2008. Kemungkinan perusahaan teknologi untuk memfokuskan pada perangkat keras daripada perangkat lunak, dan sekarang memegang 76% dari pasar saham global. Untuk sistem operasi seluler meninggalkan Apple iOS hanya 22%. Hanya desainer dapat membuat apapun yang mereka inginkan dari Android, seberapapun ukuran layar perangkatnya. Selanjutnya dilanjuti oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya, hardware competitors atau pesaing perangkat keras. Perusahaan berbasis Android memiliki daftar smartphone terlebih dahulu, kemudian menemukan jalan mereka ke produk Apple. Seperti Motorola dengan sensor sidik jarinya, build it into chip Trix telepon 4G, dan 2 tahun sebelum iPhone 5S memiliki Touch ID ke iPhone juga. Pada tahun 2011, Samsung menjadi arus utama dengan seri catatannya menciptakan kutipan phablet atau ponsel tablet hybrid.
sesuatu yang selalu diperhatikan Apple untuk versi Plus dan Max-nya iPhone-nya yang dimulai dengan 6 Plus pada tahun 2014 yang merupakan indikasi baik dari ekosistem kompetitif yang sehat adalah tempat untuk memiliki pemain yang berbeda, yang memiliki fitur berbeda, dan memimpin bersama. Pada akhirnya, konsumen di kedua sisi mendapatkan fitur yang lebih baik dan ponsel yang lebih baik. Dari segi kamera, setiap tahun lebih banyak megapiksel dan cenderung lebih baik digunakan pada malam hari. Lebih banyak lensa untuk fotografi dan peningkatan lain yang telah dilakukan Samsung telah menjadi pemain besar dalam permainan kamera smartphone lebih lama dari Apple. Bahkan telah digunakan di ponsel flip-nya selama bertahun-tahun. Samsung benar-benar mendorong batas-batas piksel kamera yang dimilikinya. Selanjutnya adalah pioneering legacy atau warisan pioneering. Huawei benar-benar mendorong batas-batas yang dimiliki meskipun fitur baru Android yang lebih canggih. Namun, yang lebih populer di kalangan masyarakat adalah iPhone. iPhone lah yang telah memberikan smartphone modern lainnya inspirasi tentang cara menggunakan ponsel atau perangkat layar sentuh apapun untuk memperbesar dan memperkecil gambar dengan cara klik dan menggulirkan bahkan sesuatu yang sederhana seperti mengetik di keyboard virtual. Contohnya seperti di layar. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. Menunggu perangkat terobosan Apple berikutnya, ini adalah salah satu hal yang tidak boleh dilakukan. Atau seharusnya nggak usah dilakukan. Karena Apple itu tidak selalu menjadi yang pertama atau berinovasi yang paling pertama. Tetapi para penggemar iPhone terus dikejutkan oleh pembaruan yang dilakukan oleh iPhone tersebut. Seperti pada App Store pada tahun 2008, ID sentuh surya pada tahun 2013, dan sentuhan paksa pada tahun 2015. Antara lain, Samsung dan perusahaan serupa di Android. Mereka suka mendorong batas di mana Apple memiliki beberapa model yang tidak dapat benar-benar langsung mendorong fitur ini selama bertahun-tahun. Semakin lama, kameranya akan lebih baik, layarnya akan lebih cerah, dan akan lebih bekerja lebih baik. 1,9 juta orang yang sedang menonton peluncuran Apple yang sedang meluncurkan produknya barunya di YouTube itu adalah jumlah yang mengejutkan, bahwa jumlah besar yang ada pada dasarnya mendaftarkan untuk mendapatkan pemasaran dari para pemimpin Apple sebelum pengenalan Apple Keynote ini tentang proses autentikasi baru atau penghapusan legacy steps seperti tombol home pada Keynote. Tahun ini sangat jelas difokuskan pada kamera Apple bertahun-tahun yang lalu. Apple mengungkapkan pada 800 orang yang bekerja pada kamera iPhone-nya yakin itu lebih tinggi sekarang. Next. Apple melihat apakah keahlian dari perangkat lunak dan keahlian dari perangkat keras dapat dan cocok lakukan sesuatu yang dilakukan oleh perusahaan lain. Selama Keynote 2017, Apple menghabiskan hanya 10% dari pengumuman iPhone 10. Membahas sistem kamera di Keynote 2018 itu sudah 27% dari pengumuman. iPhone 10 membahas sistem kamera dan Keynote terbaru Apple menghabiskan 49%. Dari pengumuman iPhone 10 Pro membahas sistem kamera, ini masuk akal karena kamera adalah satu fitur terpenting dalam smartphone. Menurut pelanggan, satu hal yang Anda tidak pernah bisa beli adalah gambar yang lebih baik setelah fakta orang-orang yang berbagi tentang apakah kita membutuhkan kamera ponsel yang cerdas, ternyata yang lebih baik dan benar-benar bagus, tapi juga cukup baik dari hasilnya, di mana Anda memiliki gambar yang bagus dan masih abu-abu ketika Anda melihat ke belakang, tetapi mungkin ada beberapa perubahan kecil dalam pencahayaannya, atau hal-hal seperti titik di mana kameranya cukup baik dan mulai berpikir kita semakin dekat ke titik itu. Pada bentuk rata-rata dengan kualitas gambar yang sangat baik, pada kontrol yang dimaksud adalah kontrak high-end karena menunjukkan gambar yang sangat bagus dan kreatif, tetapi tetap saja tidak pada tingkat testability yang telah dibuang bertahun-tahun dengan baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang the legal battle atau pertempuran hukum. Awalnya, Samsung mungkin kurang inovatif dan lebih meniru sehingga membuat perusahaan menjadi panas dengan Apple. Membuat iPhone mengajukan keluhan pada tahun 2011 tentang dugaan emulasi Samsung atas kekayaan intelektual Apple termasuk desain kutipan telepon dan sistem operasinya. Alih-alih mengejar pengembangan produk independen, Samsung telah memilih untuk membubarkan hal menyalin antarmuka pengguna produk yang elegan dan khas dan desain kemasan yang melanggar hak kekayaan intelektual yang berharga dari Apple, dan kutipan perselisihan itu diselesaikan pada tahun 2018 dengan Apple menerima $539 juta dari Samsung. Terus yang kedua yaitu Samsung mendorong inovasi. Samsung melakukan inovasi sendiri selain menambahkan kamera lain pada saat inovasi tersebut dapat mengorbankan kualitas. Sebagai contoh, Samsung Galaxy Fold sebagai contoh perusahaan telepon pertama yang merilis smartphone yang dapat dilipat. Atau itu adalah perusahaan terbesar yang dilakukannya dan menciptakan user terbanyak di dunia teknologi. Terus yang terakhir yaitu ponsel lipat Samsung seharga $2 juta rusak untuk pengguna setelah 2 hari. DHS dalam performa telepon yang baik melaporkan banyak masalah dengan layar dan mekanisme engsel dari ponsel lipat Samsung ini. Tidak ada yang benar-benar bisa menghentikan Apple untuk mungkin keluar dari dan membeli layar lipat dari Samsung segera dan untuk mencobanya. Tetapi kami mungkin tidak melihat perangkat dari Apple selama setahun lebih lama pemakaiannya. Perangkat tersebut tidak perlu keluar dari bereksperimen sebanyak perusahaan lain seperti Samsung untuk lebih baik atau lebih buruk, tetapi selalu aman bagi Apple untuk bermain-main dengan itu. Kekuatan dan apa yang diinginkan konsumen adalah masa pakai baterai dan kameranya. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menunjukkan presentasi dari teman saya. Apple produk strategi atau strategi produk Apple. Apple semakin menekankan pada kamera dan itu sebagian besar karena meningkatkan ketergantungan perusahaan pada teknologi familiar yang aman, menyenangkan pelanggan karena ini adalah produk yang penting. Apple tidak mengambil terlalu banyak risiko. Di tempat lain juga memiliki ruang perusahaan itu untuk mengeksplorasi dan memperluas layanannya bersama dengan produk lain yang mungkin belum dilihat hanya karena mereka mengerjakan proyek yang Apple kerjakan. Apple tidak memiliki banyak orang yang bekerja pada perangkat lunak dan perangkat keras untuk iPhone baru. Jelas merupakan prioritas perusahaan nomor 1 di dalam Apple reguler ini. Siklus 1 tahun untuk memperkuat lebih banyak pada ketahanan terhadap persaingan, bahkan jika persaingan mungkin memiliki sesuatu yang lebih baik dan sisi Apple mengenai iPhone tidak merugikan merek Apple dan telah membangun ekosistem yang disukai pelanggan dan tidak ingin meninggalkannya. iPhone terbiasa dengan kebutuhan image untuk mendapatkan gelembung biru yang mungkin menghabiskan banyak uang untuk aplikasi dari App Store. Apple mungkin memiliki Mac atau produk Apple lainnya seperti AirPods, jam tangan Apple atau iWatch. Jadi Apple berpikir seluruh ekosistem lebih penting daripada peningkatan fitur apapun. Bagaimana jika tidak banyak bisa dilakukan oleh smartphone? Sulit untuk berinovasi dalam segala hal setiap tahun hingga panel surya layar lebih cerah. Tapi bagaimana menunjukkan hal yang sama dengan kamera dan bagaimana berinovasi agar orang dapat melihatnya? Dan Apple berpikir mungkin itulah sebabnya lensa sudut lebar ditambahkan ke kamera sehingga akan benar-benar melihat apa yang berubah dari inovasi dan kekagumannya seperti dulu hingga sekarang.
Apple ingin menunjukkan sesuatu yang luar biasa kepada konsumen dan pada akhir tahun 2000, Apple mempelopori industri ponsel pintar dan modern, tetapi tidak memukai penonton dan beberapa tahun dan itu belum sebuah hal yang buruk. Inovasi demi inovasi bisa menjadi kikuk dan kurang berkualitas. Sebuah jejak pendapat baru-baru ini menunjukkan bahwa kamera adalah salah satu dari 5 fitur penting teratas di ponsel cerdas. Apple mencetak kotak itu pada jajaran iPhone 11 Pro. Jejak pendapat yang sama juga menyarankan masa pakai baterai, memori yang mudah digunakan, dan daya tahan sama pentingnya bagi pembeli ponsel yang sebagian besar ditangani selama pengumuman iPhone terbaru. Ada banyak perbaikan. Tidak ada chip perangkat lunak Twin. Itu hanya bukan perbaikan utama yang mereka lakukan pada 5 tahun lalu. Layar Apple beralih dari 32 bit ke 64 bit. Sekian pemaparan materi dari kami. Apa ada yang ingin bertanya? 204, Yumika. 224. Yumika. 374. 245. Yumika. 224. Kelvin. Satu-satu ya. Kelvin. Yumika. Soalnya apa? 224. 224 dengan Pamuja. 245. Kurangan dari Kelvin. Pandi Susila. Ari Saputra 235. 224. Satu-satu dulu ya. Dari Yumika Ari ya. Saputra. Menurut kalian, apa kelebihan dan kekurangan dari iPhone 11? Selanjutnya. Christian. Kelvin. 37. 374. Kelvin. 245. 235. 224. 374. Kelvin. 241. Kelvin. Ari Saputra apa soalnya? Ya, bentar dulu. Menurut kalian, apa perbedaan iPhone Pro Max yang harganya 23 jutaan dengan iPhone 1,5 jutaan yang banyak beredar di pasaran di Indonesia? Sudah. Selanjutnya. 245. Kelvin. 245. 374. 245. Ya. Bagaimana strategi marketing Apple yang dapat dipelajari dalam bisnis internasional? Lanjut. 224. Christian. Kelvin. 224. 224. Kelvin. Kelvin. Menurut kalian apa bedanya iPhone 11 dengan iPhone generasi sebelumnya dan bedanya dan sebutkan bedanya fitur-fitur iPhone 11 dengan iPhone generasi sebelumnya. Lanjut. 224. Pamuja. Pandi Susila. 537. Pande Susila. Ya, pertanyaan saya, kenapa ada perbedaan harga iPhone di setiap negara? Contohnya, perbedaan harga antara Eropa dan Amerika. Coba kalian jelaskan. Lanjut. 239. 239. Baik, saya Haryanti Pratiwen, PM 239, ingin bertanya, kalau tidak salah kan sekitar pertengahan tahun 2019 tuh sempat terjadi perang dagang tuh antara Amerika sama Cina. Nah, menurut kalian tuh dengan ada perang dagang ini, bagaimana dampaknya terhadap Apple? Sama setahu saya kan iPhone tuh
dirakit tuh di Cina, terus dijual di AS. Nah, bagaimana tuh dampaknya? Oke. Lanjut. 537. Oh iya, Ratih. 537. Saya ingin bertanya, iPhone itu kan mahal, terus semakin baru seriesnya, kayak iPhone 12 tuh semakin mahal harganya, terus kalau kita beli itu cuma dapat satu kabel USB-C sama satu unit ponsel saja. Terus kalau Android itu lebih murah, tapi banyak kita dapat perangkatnya dari beli satu HP itu. Nah, untuk itu, kenapa sih dia agak dirugikan sebenarnya, tapi pembelinya itu tetap beli? Terima kasih. Ya. Lagi satu ya. 224. Oh. Nan. Iya dah. Ya. Aku nih. Ya, Anan Pamuja. Ya, saya akan bertanya, menurut kalian apa yang membuat iPhone 11 bisa lebih mahal daripada produk Android lainnya, sedangkan Android bisa melebihi spesifikasi produk iPhone tersebut? Jawab sekarang, Mem. Boleh. Iya, jawab dah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yunika. Pertanyaannya, menurut kalian, apa kelebihan dan kekurangan dari iPhone 11? Jadi Apple itu selalu memberikan pembaruan spesifikasi di setiap produknya. Beberapa kelebihan dari iPhone 11 yang diluncurkan Apple yaitu yang pertama, iPhone 11 adalah salah satu HP dengan tingkat kecerahan layar yang baik. Layar HP ini memiliki tampilan yang baik dalam menampilkan foto dan video. Bukan yang spesial, tetapi dengan dimensi layar 6,1 inci beresolusi 828 x 1792 piksel ini mampu menampilkan kualitas yang cukup baik. Lalu kedua, kelebihannya iPhone 11 juga dibekali dengan dua kamera di bagian belakang. Kamera pertama adalah kamera 12 megapiksel dengan bukaan f/1,8. Kamera kedua adalah kamera ultra wide 12 megapiksel dengan bukaan f2,8, yang mana kamera ini sudah mendukung quad LED dual tone flash dan HDR. Kamera ini sudah mendukung rekaman video dengan resolusi 2160 megapiksel. Selanjutnya, iPhone 11 juga akan memiliki daya tahan baterai yang lebih lama. Baterai akan bertahan bahkan tanpa pengisian. Mode baterai juga bisa membuat fungsi teknologi baterai berjalan lebih maksimal. Lalu, iPhone 11 Pro dan iPhone 11 Pro Max sudah mendapatkan sertifikat IP68 berdasarkan standar INC 60529, yang mana artinya ponsel tersebut memiliki perlindungan maksimal dari debu dan kotoran. Ponsel ini juga tahan terhadap percikan air, bahkan bisa diuji hingga kedalaman maksimum 4 meter selama maksimum 30 menit. Lalu kelebihannya, iPhone 11 juga hadir dalam berbagai varian warna. Pilihan warna yang ditawarkan seperti hitam, kuning, merah, putih, hijau, dan ungu.
Terlepas dari kelebihan-kelebihannya itu, iPhone 11 juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, ada pada masalah note yang terlalu lebar. Selain masalah note atau poni, kekurangan lain dari iPhone 11 Pro adalah bezel layarnya yang masih tergolong tebal. Dua faktor ini membuat tampilan desain keseluruhan perangkat ini dilihat kurang menarik. Terus yang kedua, kekurangannya iPhone 11 itu masih mempertahankan tidak menghadirkan lubang audio jack 3,5 mm, yang mana Apple juga tidak menyediakan adapter untuk audio jack 3,5 mm ini. Lalu kekurangan yang lainnya, iPhone 11 juga memiliki menawarkan harga yang jelas masih mahal. Bahkan untuk varian yang paling murah sekalipun. Harga yang mahal ini tergolong wajar sebenarnya karena Apple sudah dikenal dengan brand yang prestisius, yang mana brand yang prestisius itu artinya merek yang memiliki ekuitas merek yang kuat sehingga memiliki daya tarik yang besar di mata konsumen. Bisa diterima ya, Mika? Bisa, terima kasih. Terima kasih. Aku lanjutin ya. Baik, saya Rani Yunandari, NPM 208, akan menjawab pertanyaan dari Ari Saputra, NPM 235. Pertanyaannya, menurut kalian apa perbedaan iPhone Pro Max yang harganya 23 jutaan dengan iPhone 1,5 jutaan yang banyak beredar di pasaran di Indonesia? Menurut saya, dari segi ukuran kotak dengan isian dari kotaknya saja sudah berbeda. Dengan iPhone 11 Pro Max yang senilai 23 jutaan dengan iPhone 11 senilai 1,5 jutaan atau bisa dibilang iPhone KW. Dari teknologi yang dipakai iPhone 11 KW yaitu sistem Android, tidak sistem iOS, dan iPhone 11 KW memakai dual SIM, tidak memakai sinyal 4G seperti iPhone pada umumnya. iPhone 11 KW masih memakai sinyal 3G. Sedangkan RAM iPhone 11 KW memakai RAM 1 GB. Dari sini kita bisa lihat perbedaannya. Dari segi fisik dan teknologi sudah jelas sangat berbeda iPhone 11 KW dengan iPhone 11 ori. Bagaimana, Ari Saputra, bisa diterima? Bisa. Saya ingin bertanya lagi. Dari penjelasan tadi yang kan sangat jelas banyak kekurangan dari iPhone KW atau HDC. Tetapi kenapa beberapa orang masih tetap membeli produk iPhone KW dibandingkan dengan orinya? Menurut saya, mengapa beberapa orang masih membeli iPhone KW? Karena selain harganya terbilang sangat jauh lebih murah daripada iPhone ori, mereka yang membeli juga menganggap apabila menggunakan iPhone walaupun tiruan akan menaikkan status sosial mereka dan juga akan terlihat keren dan bergengsi di lingkungan sekitarnya. Bagaimana, Ari Saputra, bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Sama-sama. Iya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Junganik. Bagaimana strategi marketing Apple yang dapat dipelajari dalam bisnis internasional? Yang pertama, fokus pada nilai keunikan dibanding harga, di mana perusahaan selalu mempunyai cara sendiri untuk menentukan harga setiap produknya. Yang kedua, terus melakukan inovasi, di mana Apple melakukan inovasi yang membuat Apple mampu bertahan dalam kondisi persaingan yang luar biasa ketat. Dan ketiga, strategi branding yang baik. Apple menanamkan ide bahwa barang-barang produksinya merupakan teknologi canggih dan mudah digunakan atau dapat dikatakan user-friendly. Yang keempat, mendengar masukan dari pelanggan. Apple menyadari pentingnya hal itu dengan mengarahkan perkembangan produk sesuai dengan keinginan pelanggan. Dan yang terakhir, membangun sebuah pengalaman. Pengalaman merupakan senjata ampuh jika ingin produk Anda unggul di antara produk-produk lainnya. Bagaimana, bisa diterima? Bisa, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, sekarang saya Pandi Madi Rahmat Mejaputra, NPM 229, akan menjawab pertanyaan dari Pandi Susila. Pertanyaannya, kenapa ada perbedaan harga iPhone di setiap negara? Contohnya seperti perbedaan harga antara negara Eropa dan negara Amerika. Coba kalian jelaskan. Jawabannya, kenapa iPhone memiliki perbedaan di setiap negara? Sebagai contoh, harga iPhone di Eropa sendiri hampir
$1.000 atau 14 juta kurang lebih, dan untuk model dasar iPhone XR. Namun di Amerika harganya berkisar $750 atau 10.500.000. Mengapa demikian? Perubahan harga iPhone di setiap negara dipengaruhi oleh pajak yang berlaku di negara tersebut, yaitu pajak penambahan nilai atau PPN. Berbeda di setiap negara, misalnya di Malta, PPN berkisar 18%, sedangkan di Jerman pajak sebesar 19%. Berbeda lagi dengan di negara-negara Nordik yang bisa sampai 25%. Hal ini menyebabkan perbedaan pada harga iPhone walaupun jenisnya sama. Ya, bisa diterima Pandi Susila? Siap, bisa. Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kelvin. Pertanyaannya, menurut kalian apa bedanya iPhone 11 dengan iPhone generasi sebelumnya? Menurut saya perbedaan iPhone 11 dengan generasi sebelumnya itu sangat jelas. Lebih unggul iPhone 11 karena dari harga lebih tinggi, dan dari segi kamera, iPhone 11 memiliki kamera ultra wide dan wide lens. Warna juga iPhone 11 mengeluarkan 6 warna sekaligus. Dan dari segi prosesor, keunggulan iPhone 11 juga performanya lebih kencang, menggunakan chipset A13 Bionic daripada iPhone yang lain. Bisa diterima, Kevin? Oh ya, bisa. Terima kasih, Adi. Sama-sama. Baik, selanjutnya saya Nanda Sinta Pratnyani, NPM 288, akan menjawab pertanyaan dari Haryanti Pratiwi, NPM 239. Menurut kalian, dengan perang dagang ini, bagaimana dampak yang terjadi pada Apple? Karena setahu saya kan iPhone tuh dirakit di Cina, tapi dijualnya di AS. Nah, bagaimana dampaknya terhadap iPhone? Menurut saya, dampak yang dirasakan oleh Apple ketika terjadinya perang dagang antara AS dan Cina adalah saham perusahaan Apple Incorporation anjlok hingga 6%. Pada perdagangan di Bursa Wall Street AS, hal ini disebabkan oleh kebijakan tarif balasan Cina terhadap produk impor asal AS. Perang dagang jilid 2 ini berdampak kepada saham Apple karena sebagian perakitan iPhone dilakukan di Cina dan hasilnya dijual di pasar AS. Jadi, produk iPhone bisa dikenakan tarif 25% bila masuk ke AS. Selain itu, juga terjadi penurunan laba yang didapatkan oleh perusahaan Apple. Hal ini dikarenakan Cina merupakan pasar terbesar ketiga Apple. Penjualan perusahaan itu di negeri Cina mencapai 52 dolar miliar pada tahun keuangan lalu dengan penjualan iPhone yang mendominasi kue penjualan mereka. Sehingga dengan adanya perang dagang ini membuat kondisi tersebut berpengaruh pada turunnya kunjungan konsumen di Cina ke toko-toko retail serta partner dagang mereka pada kuartal 1 tahun 2019 ini. Perang perdagangan juga mengganggu rantai pasokan global yang kompleks dan melibatkan banyak negara selain Cina dan AS. Banyak komponen yang diperlukan perangkat tidak dibuat di AS meskipun dirancang di sana. Hal ini dilihat dari chip ponsel yang dirancang oleh Apple dapat keluar dari sebuah pabrik di Taiwan, kemudian dikemas di tempat lain sebelum dikirimkan ke Cina untuk dirakit menjadi iPhone. Bagaimana, Tiwi? Bisa diterima jawabannya? Saya ingin bertanya, kan tadi kalian tuh bilang kalau Cina tuh pasar ketiga terbesarnya untuk Apple, jadi lumayan berpengaruh dong ke Apple, dan tentunya tuh nggak ada perusahaan yang merugi. Jadi menurut kalian tuh ada nggak tindakan atau strategi lain yang diambil oleh Apple untuk menangani dampaknya tersebut? Tentu saja ada strategi yang diambil oleh Apple untuk menangani dampak dari perang dagang tersebut. Yang pertama, Apple melakukan uji coba untuk mengembalikan produk Apple ke AS. Saat ini, pabrik Apple di AS hanya berfokus untuk memproduksi MacBook Pro. Menurut The Wall Street Journal, Apple melakukannya sebagai uji coba untuk mengukur kesuksesan dalam menggunakan produk yang tidak terkena beban impor tambahan. Namun, pabrik Apple di Austin, Texas, kembali mengalami permasalahan stok bahan baku. Kelangkaan komponen lokal menyebabkan produksi MacBook Pro di AS beberapa kali mengalami penundaan. Yang kedua,
beralih ke layanan daripada produksi. Upaya ini terbukti mampu meningkatkan pendapatan secara signifikan melalui kebijakan melebarkan jaringan layanan. Apple mampu membukukan pendapatan tertinggi dari kompetitor sepanjang kuartal keempat 2019, mencapai 11,5 miliar dolar AS atau naik 20% dari pendapatan pada kuartal ketiga tahun ini. Pemasukan Apple tersebut datang dari layanan berlangganan mereka seperti musik atau iTunes, film, dan layanan konten lain yang berbiaya murah. Yang ketiga yaitu Apple berusaha untuk memindahkan pabriknya keluar Cina. Apple sepertinya akan mencoba opsi untuk memindahkan pabrik dari Cina dalam waktu dekat, menyusul kebijakan tarif baru dengan Cina yang akan diberlakukan Desember 2019. Salah satu negara yang dituju adalah India. Saat ini Apple sudah membuka satu pabrik yang terletak di Provinsi Andhra Pradesh, India. Saat ini sudah memproduksi komponen untuk produk iPhone X, iPhone SE, dan 6S. Apple memilih India karena upah tenaga kerja di sana cenderung lebih rendah dibandingkan Cina, meski sudah menargetkan India sebagai basis produksi mereka untuk menggantikan Cina, namun Apple menghadapi beberapa kesulitan bisnis di India, seperti kebijakan pajak 20% bagi perusahaan multinasional dan lesunya penjualan di wilayah India. Meski India dikenal sebagai salah satu negara dengan angka penjualan smartphone terbesar di dunia, Apple hanya menguasai 1,2% pangsa pasar di sana, tertinggal jauh dengan produk smartphone asal Cina yang terkenal lebih murah dengan fitur yang berlimpah. Apple sudah berupaya keluar dari kesulitan bisnis di India, seperti meminta bantuan perwakilan pemerintah AS untuk bernegosiasi dengan pemerintah India dengan menurunkan tarif pajak. Bagaimana, Tiwi? Bisa diterima jawabannya? Bisa. Terima kasih, Nanda. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rete Wulandari. Kenapa iPhone sudah mahal, nggak dapat apa, sedangkan Android lebih murah, tapi lebih banyak dapat komponennya, tapi lebih diminati iPhone? Menurut kami atau menurut saya, karena iPhone itu sudah mempunyai nama atau sudah mempunyai brand image, sehingga para konsumen bodo amat ya, walaupun dia dapat apa, karena iPhone tuh sudah mempunyai brand image yang bagus, berapa aja harganya, pasti ada aja yang beli. Kayak kemarin tuh di Singapura sampai ada yang nginep tuh karena itu pentingnya brand image yang dimiliki oleh suatu produk. Itu aja sih, bisa diterima teh. Baik, jawabannya bisa saya terima, tapi masih ada yang menjanggal nih. Kan karena brand image tadi, terus gimana caranya iPhone ngedapetin brand image-nya? Karena kalau dilihat-lihat, Android juga udah lama di pasaran, tapi kok brand image-nya nggak se-iPhone gitu loh. Terima kasih. Kenapa dia bisa terkenal tuh? Karena iPhone berani dia mengeluarkan produk yang berkualitas dibandingkan dengan Android yang harganya relatif murah. Karena iPhone tuh memberikan kualitas yang baik, sama seperti kopi Starbucks tuh, dia kopinya tuh beneran daripada kopi-kopi yang angkringan-angkringan sekarang tuh, walaupun harganya mahal, tapi tetap aja dia gini karena kualitas yang diberikan oleh iPhone tuh bagus. Selain itu, iPhone juga banyak memberikan kemudahan atau eksklusif pada pengguna iPhone, seperti ada keterkaitannya antara iPhone sama jam tangan, iPhone sama laptop, iPhone sama headset, sehingga mempermudah untuk bekerja dalam seorang tersebut. Selain itu, kualitas yang diberikan oleh iPhone tuh banyak daripada Android. Contohnya seperti fitur-fitur yang terjadi sekarang ini. Kamera Android, walaupun Androidnya tuh mahal HP-nya, tapi tetap kalah sama iPhone, karena Instagram tuh lebih mementingkan produk iOS karena lebih dikit penggunanya daripada Android. Pokoknya banyaklah keuntungan yang diterima oleh iPhone daripada Android. Bisa deh. Oke, makasih. Sudah semua ya? Terakhir. Sawan belum. Baik. Ya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anan Pemuja. Terlebih dahulu saya Imadi Suarsawan, NPM 725. Akan menjawab pertanyaan dari Anan Pemuja, NPM 244. Pertanyaannya yaitu, menurut kalian mengapa iPhone 11 bisa lebih mahal daripada produk Android lainnya, sedangkan Android bisa melebihi spesifikasi produk iPhone tersebut?
Menurut kami, ada 3 hal yang mempengaruhi hal tersebut. Yang pertama, yaitu iPhone lebih mengutamakan kualitas. Di dalam kualitas, Apple ini meluncurkan sebuah perangkat yang bernama iPhone yang ditetapkan menjadi smartphone premium dan tidak ada kompromi dari segi kualitas. Komponen internal yang dimiliki oleh iPhone menjadi yang terdepan di kelasnya. Seperti iPhone itu memiliki tahan lama dan kekuatan yang membuat harga iPhone cukup mahal dari pelanggannya. Terus iPhone itu mengesampingkan margin keuntungan Apple yang sangat besar. Komponen di dalam iPhone masih jauh lebih mahal daripada kebanyakan pesaing Android. Terus yang kedua, yaitu software dan hardware yang dikembangkan secara khusus. Salah satu penyebab utama iPhone terlalu mahal ialah karena Apple menggunakan software dan hardware secara khusus. Apple justru mengintegrasikan iOS-nya sendiri di iPhone untuk melengkapi hardware pada teknologinya yang dikembangkan dengan cara terbaik. Ini menjadi salah satu jawaban mengapa iPhone begitu mahal. Selain itu, iPhone juga dibekali dengan sistem operasi yang memiliki kinerja jauh lebih cepat dibandingkan ponsel berbasis Android. Terus yang ketiga yaitu tentang loyalitas pada brand. Sebagai sebuah perusahaan, Apple berhasil menciptakan loyalitas pada brand atau merek cukup ekstrim. Permintaan pelanggan justru tidak menunjukkan adanya penurunan. Bahkan dengan harga iPhone yang meningkatkan secara signifikan ketika ada model baru diluncurkan, hal inilah yang tak dimiliki oleh para kompetitor lainnya yang melebihi bersaing soal harga dan spesifikasi tinggi, namun mengabaikan kekuatan brand. Meski terlihat clash, namun kekuatan brand inilah yang menjadikan Apple selalu ditunggu kehadiran produk-produknya dan inovasi barunya setiap tahun. Bagaimana Anan? Bisa diterima? Bisa, Pak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. 241. Oke. Ya, halo. Apa tuh, Mar? Selesai nih ya. Dek Indra mau bertanya katanya. Indra, Vince. Lah, aku macet. Payu. Ada yang nanya Jadi. lagi? 241. Satu. Iya, apa pertanyaannya? Pertanyaannya, mengapa Apple dikatakan sebagai perusahaan paling inovatif di dunia? Dah, ini jawab. Bentar. Aku yang jawab nih. Ya, boleh, Nan. Baik, Indra akan saya jawab. Pertanyaannya, apa tadi? Mengapa Apple dikatakan sebagai perusahaan paling inovatif di dunia ya? Jadi nggak diraguin lagi. Melihat betapa inovatifnya Apple dengan berbagai macam produk baru yang tersedia di pasaran. Bahkan sudah terdengar rumor tentang produk baru Apple sangat ramai dibicarakan sebelum produknya itu dirilis. Jadi banyak sekali rumor dan informasi produk baru yang dinyatakan sebagai bocoran dari tempat produksi Apple itu sendiri. Kayak contohnya tuh iPhone 5 kan udah beredar di pasaran udah beberapa bulan, terus masyarakat dunia tuh udah sibuk gitu loh ngomongin tentang kemunculan iPhone 6. Jadi keberhasilan Apple ini ditentukan menimbulkan banyak pertanyaan tentang rahasia kesuksesan inovasi dan manajemen produksi di perusahaan ini. Terus terus juga cukup mencengangkan dari keberhasilan pengembangan produk baru di perusahaan Apple. Perusahaan ini tidak mengelontarkan dana yang sangat besar untuk departemen riset dan pengembangannya.
Jadi banyak biaya yang mereka keluarkan, tetapi jika dibandingkan dengan perusahaan lain kayak Samsung dan Microsoft, dana yang dikeluarkan Apple lebih sedikit. Seperti juga perusahaan lain, semua produk baru yang dikeluarkan oleh Apple dimulai dengan proses desain. Tapi berbeda dari perusahaan lain, desainer di perusahaan Apple dibebaskan untuk mengembangkan idenya tanpa batas. Kayak gitu. Gimana Indra, bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Sama-sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan-kesalahan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Semua semeton. Mati yang mic-nya? Rekamannya? Dadah. Rekamannya, Joy. Apa kalian tak bilang, Ci?